Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang oleh Allah SWT sehingga bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Di sini bab 1, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama membaca dan menghafal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah Taubah ayat 105 dengan tartil. Yang kedua, menganalisis makna dan kandungan ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, siapakah di antara kalian yang ingin sukses? Tentu semua orang ingin sukses, termasuk kalian. Lalu, apa sih sebenarnya makna kesuksesan menurut Islam? Kesuksesan sejati dalam Islam adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat, di mana kuncinya adalah dengan beramal soleh, memiliki etos kerja tinggi, dan mengikuti ajaran Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Ini silakan untuk diperhatikan dan dibaca ya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 di sini memerintahkan kepada kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan atau kedengkian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, makna penting dalam surah ini yaitu bahwa Islam menjunjung tinggi semangat berprestasi dan kolaboratif. Kesuksesan bangsa dimulai dari individu yang tekun dan beretika. Selanjutnya yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, pesan utama yang terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini adalah pertama, Allah memerintahkan kita untuk beramal dan bekerja keras. Dan yang kedua, amal akan dinilai, dilihat dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya hadis tentang etos kerja. Di sini ada hadis riwayat Bukhari, lebih baik mengumpulkan kayu sendiri daripada meminta kepada orang lain. Nilai yang diajarkan dalam hadis ini yang pertama yaitu mandiri dan produktif lebih mulia daripada bergantung pada bantuan orang lain. Dan yang kedua, Islam menanamkan harga diri dan usaha mandiri. Selanjutnya yaitu kisah inspiratif. Abdullah bin Idris dan Abu Bakar bin Iyash adalah ulama yang khatam Al-Quran ribuan kali. Nah, dari mereka ada pelajaran yang bisa kita ambil dan sangat menginspirasi kita semua. Yang pertama, mereka itu tekun, disiplin, dan memiliki etos kerja spiritual yang tinggi. Kemudian, kesuksesan itu lahir dari ketekunan dan juga keikhlasan. Perilaku fastabiqul khairat ini bisa kita lakukan yang pertama yaitu memulai sesuatu dengan basmalah. Yang kedua, penuh semangat. Yang ketiga, konsisten atau istiqomah, dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, belajar dan menambah ilmu. Yang kelima, bekerja keras. Dan yang keenam, amati, tiru, dan modifikasi atau ATM.
Kemudian manfaat dari berlomba-lomba dalam kebaikan, yang pertama yaitu mendapat ridho Allah dan pahala. Yang kedua, menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang ketiga, pekerjaan selesai lebih cepat. Dan yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mempererat hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu etos kerja seorang muslim. Nah, tujuan bekerja menurut Islam yaitu pertama untuk meraih ridho Allah. Yang kedua, untuk menghindari kemungkaran. Yang ketiga, beramal sosial. Dan yang keempat, untuk menafkahi keluarga. Jadi etos kerja bukan sekedar duniawi, tapi juga bagian dari ibadah. Adapun cara untuk meningkatkan etos kerja, yang pertama, buat skala prioritas pekerjaan. Yang kedua, tingkatkan ilmu, keterampilan, dan semangat. Dan yang ketiga, berikan motivasi atau dorongan kepada sesama agar maju bersama. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, berlomba dalam kebaikan dan bekerja keras adalah ajaran mulia dalam Islam. Yang kedua, kesuksesan diraih dengan niat yang lurus, usaha yang gigih, dan juga doa. Dan yang terakhir, mari jadikan setiap aktivitas sebagai ladang amal yang bernilai ibadah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.